kita mempelajari tentang tanda. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang teori-teori pengetahuan. Salah satu neraca pengetahuan menurut Murtada Mutahari dalam pengantar epistemologi Islam itu adalah epistemologi berdasarkan tanda atau epistemologi berdasarkan dalil. Nah, dalil atau tanda per definisi dapat kita artikan sebagai sesuatu yang karenanya akal kita berpindah kepada sesuatu yang lain. Nah, contoh yang paling umum di dalam buku-buku logika, baik itu logika dari Jalil, ini ada buku yang baru saya baca dunia Jalil dari Mundiri, dari Hasan Abu Ammar, itu paling banyak menyertakan contoh dalil adalah api. Contoh, kita jangan ambil contoh api lagi ya, terlalu mainstream. Kita ambil contoh yang sifatnya literasi aja. Misalnya tanda yang mau kita rujuk adalah buku. Nah, buku adalah pertanda adanya penulis. Adapun asosiasi antara tanda dan pertanda atau yang ditandai adanya penanda itu asosiasi berpikir kita. Jadi buku adalah pertanda bagi adanya penulis. Oke? Sebagaimana tadi mau saya bilang, asap adalah pertanda bagi adanya api. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman sudah paham ya? Masuk kita tanda hakiki. Nah, pahami baik-baik definisinya supaya teman-teman bisa menemukan contoh yang mudah. Contoh yang mudah dan contoh dengan mudah. Beda itu ya. Tanda hakiki adalah tanda yang merupakan asosiasi berpikir antara akal dan alam semesta. Jadi ada akal sebagai penanda dan alam semesta yang ditandai. Kita mau cari tandanya apa? Tanda hakiki adalah tanda yang merupakan asosiasi berpikir antara akal dan alam semesta. Jadi dia sifatnya lebih alamiah, lebih natural, dan lebih universal. Nah, tanda hakiki ini sebagaimana tanda-tanda yang lain nanti terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tanda hakiki yang bersuara dan tanda hakiki yang tidak bersuara. Tanda hakiki yang bersuara, contohnya misalnya ya, tanda hakiki yang bersuara, guntur penanda akan adanya hujan. Bukan guntur penanda bahwa dia adalah anahemi. Makanya guntur yang saya maksud adalah guntur fenomena alam semesta. Guntur penanda akan adanya hujan. Itu tanda hakiki yang bersuara. Tanda hakiki yang tidak bersuaranya adalah alam menandakan akan adanya pencipta. Oke, alam semesta menandakan akan adanya pencipta. Oke, that's logik. Oke, bahwa ketika kita melihat alam pasti bahwa siapa yang ciptakan ini? Tidak mungkin alam tercipta oleh dirinya sendiri. Jadi alam menandakan akan adanya pencipta. Itu tanda hakiki yang tidak bersuara. Kenapa penting kita belajar tanda dan seluruh kaidah logika lainnya? Supaya kita memudahkan kita membangun argumentasi baik lisan maupun tulisan, khususnya bagi penulis ya atau teman-teman mahasiswa. Makin mudah. Kenapa? Karena kita membangun proposisi. Kan proposisi itu adalah subjek terdasar dari argumentasi. Sementara subjek dari kajian ilmu logika itu dua aja, definisi dan argumentasi. Definisi dan argumentasi. Kalau teman-teman mempelajari atau cerdas dalam membangun definisi dan argumentasi, itu teman-teman sudah punya tiket dalam menjadi seorang pribadi yang ilmiah. Bahkan sampai di titik kita bisa mereview atau mengkritisi atau meresensi argumentasinya para penulis buku. Masa begini dan bla bla bla. Gitu. Karena teman-teman sudah tajam logikanya. Teman-teman bisa cari di rumahnya ya masing-masing ya. Sekiranya sudah tahu konsepnya. Kita lanjut ke tanda yang kedua. Karena cuma ada 3 tanda. Tanda tabiat. Nah, definisi tanda tabiat adalah tanda yang merupakan asosiasi berpikir antara akal dan tabiat manusia. Jadi tentunya lebih simpel karena kita spesifik ke tabiat manusia. Nah, adapun tanda tabiat bersuara, misalnya keluhan aduh gitu ya, menandakan adanya orang yang tengah sakit, baik itu sakitnya fisik maupun hati ya. Duh, gitu ya, misalnya dia cantol atau maupun hatinya yang sakit. Duh, nah bisa begini lagi ini gitu ya. Atau misalnya meme yang sementara viral itu anak-anak yang di kebun-kebun begitu kan. Itu juga adalah tanda tabiat yang bersuara. Itu artinya dia lagi kesel ya. Dia nggak tahu kesal apa itu anak-anak ya. Ketika dia bilang begitu, itu tanda tabiat yang bersuara. Nah, sementara tanda tabiat yang tak bersuara seperti namanya karena tidak bersuara, contoh dahi ketika mengernyit. Mengernyit itu kayak begini. Dia mengernyit gitu. Itu menandakan pemikiran yang lebih serius. Baik dia lebih serius berpikir ataupun dia tidak mengerti. Setidaknya ketika dia tidak mengerti, dia harus lebih serius untuk mengerti sesuatu yang tidak ia mengerti. Gitu. Jadi itu mengernyit. Itu tanda tabiat tak bersuara. Yang terakhir, tanda kesepakatan. Nah, tanda kesepakatan itu adalah tanda yang merupakan asosiasi berpikir antara akal dan konsensus manusia. Jadi dia berdasar pada kesepakatan atau konsensus antara manusia yang satu dan manusia yang lain atau kelompok masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Contoh tanda kesepakatan bersuara, yaitu kata yang diucapkan secara lisan. Oke, kata yang secara lisan. Maupun misalnya kayak sandi Morse. Sandi Morse kan itu kayak peluit tadi.
Itu kan tanda kesepakatan bersuara. Sementara tanda kesepakatan tak bersuara, kata yang dituliskan secara tulisan, maupun misalnya kayak rambu-rambu lalu lintas, itu semua tanda kesepakatan. Nah terakhir, logika ini sebenarnya fokus membahas tanda kesepakatan. Dalam hal ini kata, baik itu tulisan maupun lisan. Karena kata merupakan buah dari proses menalar atau berpikir. Jadi kalau kita belajar logika, itu kita fokus pada tanda kesepakatan, dalam hal ini kata. Oke, tadi tanda tabiat, tanda hakiki itu hanyalah pengantar. Sebenarnya concern yang paling utama dalam logika adalah tanda kesepakatan, dalam hal ini kata. Nah, saya menutupnya dengan sebuah adagium dari Lao Tzu yang berbunyi, ketika saya mengubah pikiran saya, perkataan saya berubah. Ketika saya mengubah perkataan saya, tindakan saya berubah. Ketika saya merubah tindakan saya, habit saya berubah. Ketika saya merubah habit saya, karakter saya berubah. Karakter itu akhlak. Ketika saya merubah karakter saya, maka takdir saya berubah. So, teman-teman, kalau mau mengubah takdirnya teman-teman, rubah karakter. Mau rubah karakter, rubah kebiasaan. Mau rubah kebiasaan, rubah tindakan. Mau rubah tindakan, rubah perkataan. Mau rubah perkataan, rubah pola pikir. Nah, saat ini kita adalah berupaya untuk merubah takdir kita yang diawali dengan merubah pola pikir kita. Karena dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum ia atau kaum tersebut mengubah apa yang ada. Marilah kita mengubah takdir bangsa kita, takdir kita dengan mengubah pola pikir. Terima kasih, mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.